Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan soal bahasa Inggris? Bersama saya, Membria. Yuk, simak video ini sampai akhir ya. Oke generasi smart, sebelum kita bahas soal-soalnya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa soal-soal yang akan kita bahas ini itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama, tipe dan contoh soal seleksi, yang dimana soal-soal ini kita ambil dari soal-soal yang pernah muncul pada soal-soal UTBK atau ujian kedinasan ataupun seleksi masuk perguruan tinggi lainnya. Dan tipe soal yang kedua yaitu variasi soal seleksi yang merupakan soal yang dibuat sendiri atau dimodifikasi ataupun diadaptasi dari soal yang sering muncul oleh tim penyusun bank soal Smart School Distrik Provinsi Sulawesi Selatan. Oke generasi smart, ini adalah contoh soal yang pertama. Soal ini diambil dari Simak Bahasa Inggris UI 2018 nomor 36. Nah, di soal ini itu meminta kita untuk mencari tahu topik dari teks tersebut. Nah, langsung kita lihat pertanyaannya ya. The topic of this passage is bla bla bla. Nah, sebelum kita menentukan pilihan jawaban yang tepat, kita ketahui dulu konsep dasar di mana topik adalah subjek utama bacaan yang menggambarkan tentang apa sih bacaan itu. Kemudian, ciri utama dari sebuah topik perlu diingat, tidak boleh terlalu spesifik dan tidak boleh terlalu umum. Dan sebaiknya topik itu muncul dalam bentuk phrase. Oke, nah sekarang Mem mau kasih tahu beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk membahas soal yang meminta untuk menemukan topik dalam sebuah bacaan. Yang pertama, baca kalimat awal, pertama ataupun utama dari setiap paragraf itu. Kemudian yang kedua, temukan apa kata kunci di setiap kalimat utama tersebut untuk mengetahui apa yang dibahas di paragraf tersebut. Lalu yang ketiga, dari kata kunci itulah kita menemukan pembahasan dari tiap paragraf itu dan bisa disimpulkan apa topiknya. Dan yang keempat, ingat, tidak boleh terlalu luas dan terlalu spesifik. Biasanya kata kunci yang sering disebutkan akan menggambarkan pilihan yang tepat sebagai jawaban untuk pertanyaan topik. Nah, untuk pertanyaan yang Mem perlihatkan tadi, nah sekarang kita coba yuk melihat kalimat awal dari tiap paragraf teks tersebut. Nah, untuk paragraf pertama, di kalimat awalnya itu, unlike beloved children's stories, nature is a cruel, hard work that is painted, notice watercolors, but in blood, a study found that chemicals released by plants as they are eaten can help push caterpillars to cannibalism. Nah, di kalimat awal ini kita bisa menemukan kata-kata kuncinya. Yang pertama itu ada kata chemicals, yang kedua ada kata can help push. Dan yang ketiga itu ada frase caterpillars to cannibalism. Oke, let's move to the second paragraph. Di paragraf kedua, kalimat awalnya itu researchers now plan to also look into how insect viruses are transferred during their move carnivorous period. If viruses that harm caterpillars are transferred more easily by cannibalism, that could be a gain for the plants. Nah, di sini juga ada kata-kata kuncinya loh. Yang pertama itu insect viruses are transferred. Kemudian ada kata kunci lagi. Yang kedua itu viruses that harm caterpillars are transferred more easily by cannibalism. Oke, untuk paragraf terakhir di kalimat awalnya ini, interestingly enough, cannibalism can serve some important functions among these herbivores. Ada kata kunci di sini juga yaitu cannibalism, important functions, dan ada juga kata herbivores.
Nah, setelah kita melihat kata-kata kunci dari kalimat awal ketiga paragraf tersebut, yang paling sering muncul adalah cannibalism and caterpillars. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B, yaitu cannibalism and its effects on caterpillars. Oke, sekarang kita pindah ke soal yang berikutnya ya. Nah, di soal yang berikutnya ini pertanyaannya seperti ini. The passage above mainly talks about how. Jadi teks pertanyaan ini juga tetap menanyakan topik dari wacana tersebut meskipun di situ tidak ada kata topik, tapi dia menanyakan mainly talks about ya. Nah, pilihan jawabannya yang pertama adalah viruses spread in human body. Yang pilihan B, monkeypox affects humans. C, monkeypox virus is transmitted. Kemudian yang D, monkeypox spreads from animal to humans. Dan pilihan E, African people are suspected monkeypox. Nah, trik kita lakukan sama dengan soal yang sebelumnya. Kita melihat kembali kalimat awal dari tiap paragraf. Nah, di wacana ini juga terdiri atas 3 paragraf. Di kalimat awal untuk paragraf pertama itu monkeypox virus can spread when a person comes into contact with the virus from an infected animal, infected person or materials contaminated with the virus. Kata kuncinya di sini ada monkeypox virus, kemudian ada juga comes into contact, dan ada juga kata kunci contaminated. Kemudian di paragraf yang kedua, kalimat awalnya, monkeypox spreads between people primarily through direct contact with infectious sores, scabs, or body fluids. Kata kuncinya kembali muncul ya, monkeypox. Kemudian yang kedua di situ ada kata spreads, lalu yang ketiga ada kata contact. Dan di paragraf terakhir, kalimat pertamanya, it is not yet known what animal maintains the virus in nature, although African rodents are suspected to play a part in monkeypox transmission to people. Di sini ada 2 kata kunci, kembali muncul kata monkeypox, dan yang kedua adalah transmission. Nah, dari kata kunci tersebut ada kata kunci yang berulang, yaitu monkeypox virus and spread, yang juga artinya sama dengan transmission yang berarti menular atau menyebar. Maka berdasarkan konsep dasar tersebut, maka untuk jawaban soal ini yang paling tepat adalah C, yaitu monkeypox virus is transmitted. Oke, generasi smart, kita coba lagi ya satu soal yang kita diminta untuk menemukan topik dari teks tersebut. Nah, silakan kalian lihat teksnya. Nah, pertanyaan untuk teks ini yaitu the best title for the text above is. Nah, ini di sini menanyakan best title, judul yang tepat untuk teksnya, karena kebetulan teksnya ini tidak ada judulnya. Jadi ini sama saja dengan menanyakan topik dari teks tersebut. Pilihan yang pertama yaitu the impact of vaccine to herd immunity. Kemudian pilihan B, the usefulness of vaccine to our antibody. Pilihan yang ketiga, a view hence of vaccine to the disease. Kemudian yang D, some drawbacks of vaccine to immune system. And the last choice is several advantages of vaccine to our body. Jadi triknya sama, kita melihat kembali kalimat awal di tiap paragraf. Nah, untuk kalimat awal di paragraf pertama yaitu a vaccine is tiny weakened non-dangerous fragment of the organism and includes parts of the antigen. Kata-kata kuncinya di sini ada kata vaccine, kemudian ada juga includes antigen. Nah, sekarang untuk kalimat awal di paragraf kedua yaitu some vaccine require multiple doses given weeks or months apart, allowing or the production of long-life antibodies and development of memory cells. Kata-kata kunci yang kita bisa lihat di sini yaitu vaccine, production, dan long-life antibodies. Nah, kita pindah ke paragraf yang ketiga. Di paragraf yang ketiga, kalimat awalnya ini
When a lot of people in community are vaccinated, the pathogen has a hard time circulating because most of the people it encounters are immune. Kata kunci dari kalimat pertama di paragraf ketiga ini itu ada kata vaksin, kembali kata vaksin, ada juga kata immune. Lalu di paragraf terakhir, kalimat awalnya yaitu vaccinating not only protects yourself but also protects those in the community who are unable to vaccinated. Nah, kata kuncinya vaccinating, kemudian ada juga kata protects. Nah, seperti yang generasi smart, lihat ada kata kunci yang sering muncul ya, yaitu kata vaksin. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mulai dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir semua membahas manfaat dari vaksin seperti antigen sebagai antibodi, imun, dan perlindungan. Oleh karena itu, berdasarkan konsep dasar menemukan topik bacaan, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah E. Several advantages of vaccine to our body. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas.